Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال أيضا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة. Sininna ummaku tamamana surga. Amin. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila, sahabat pun bertanya, wa man ya aba ya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Engkau gak tahu dia minta masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia ikut denganku, dakhala al-jannah, itulah yang mau masuk surga. Wa man asani, tapi siapa yang tidak mau mengikut, dia tidak mau taat, apa yang aku bawa dia tidak mau ikuti. Wa man asani faqad aba, mereka itulah orang yang enggan untuk masuk surga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di muka bumi ini
berpasang-pasangan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan asy-syams wal qamar, ada matahari, ada bulan, al-lail wan nahar, ada malam, ada siang. Allah ciptakan yang namanya wanita, kemudian Allah ciptakan yang namanya pria. Allah ciptakan air, Allah ciptakan api, Allah ciptakan namanya kebaikan, juga ada keburukan, ada malaikat, ada juga yang namanya iblis, ada surga, ada neraka. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan di muka bumi ini tempat dan pasti berpasangan. Ahabbul bilad ilallah ta'ala masajiduha. Ada tempat yang disenangi oleh Allah dan juga ada tempat yang dibenci oleh Allah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ternyata malam hari ini yang jauh-jauh datang kemana? Ke tempat yang sangat dicintai oleh Allah, masajiduha, yaitu masjid, rumahnya Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa benar bangunan pertama di muka bumi ini bukanlah kediaman Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa yang dibangun oleh Allah pertama? Baitullah, tempat ibadah di Makkah Al-Mukarramah. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Jelas di dalam Al-Quran, inna awwala baiti, inna sesungguhnya awwala yang pertama sekali, baiti rumah, wudiya linnas rumah tempat ibadah, lalladzi bi Makkah mubaraka yang di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Mak berkah Pak, mak berkah Bu. Contohnya orang yang sudah naik haji pergi lagi, sudah pergi lagi, akhirnya apa yang terjadi? Yang mendaftar sekarang 2017 pi istirahat nih jolo alesi kasih tahu dia pandang kenal lao. Tapi begitulah keberkahannya. Belum pernah kita dengar ada orang dari Masjidil Haram, dari ibadah haji, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun penderitaannya, ketika dia mau meninggalkan Masjidil Haram, menetes air mata, ya Allah berikan rezeki, saya ingin kembali lagi. Hilang penderitaan. Lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Lalu apa tanda-tanda kata Allah subhanahu wa ta'ala di situ? Jelas tandanya. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Tanda-tanda ayatnya Allah di situ ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di dalamnya pasti aman. Aman. Lihat. Bahkan sudah diprediksi bahwa kota yang aman nanti ketika Dajjal turun, Masjidil Haram dan Madinah Al-Munawwarah aman, sehingga dihantarlah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sebelum kita ibadah kepada Allah, siapa Allah harus kenal dulu. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang karyawan diperintahkan kepada seseorang, seseorang itu tidak dikenal, maka mungkin dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah kenal itu pimpinan, maka tidak akan mungkin tidak, dia pasti kerjakan. Apalagi kalau dia karyawannya, pimpinan yang suruh, Pak coba-coba jangan kerja, napa cako.
Maka ketika kita kenal Allah, yang perintahkan Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak, maka Allah akan hinakan kita. Hina di dunia, lebih hina lagi di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada malaikat, supaya kita tahu hadirin, jangan sampai kita merasa diciptakan sekedar diciptakan di dunia, terlena dengan kehidupan dunia, lupa tujuan. Keperluan dikejar, kebutuhan diperlengkap, tapi lupa maksud tujuannya kemana. Hari ini seperti itu, cari kebutuhan, cari keperluan, siang malam cari terus menerus, lupa kemana sebenarnya tujuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah sampaikan kepada malaikat kalimat ini. Wa isqala rabbuka lil malaika, wahai sekalian malaikat-malaikatku, inni saya ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin menciptakan khalifah di muka bumi, saya ingin utus khalifah di muka bumi yang namanya manusia. Lalu pun malaikat protes. Protes ini biasanya pun kita kerjakan. Sesuatu yang tidak berkenan di hati, sesuatu yang tidak sesuai nanti, sesuatu yang kita takut akibatnya, karena sesuatu itu sudah pernah terjadi, maka pasti dalam hati kita tidak terima. Maka malaikat pun protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kalau engkau ciptakan yang namanya manusia ya Allah, mereka bertumpahan darah ya Allah, mereka mungkin berselisih ya Allah, mereka tidak lagi bertegur sapa ya Allah, bahkan bila jadi bisa mereka saling bunuh membunuh ya Allah. Kenapa diciptakan lagi manusia ya Allah? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini nusabbih, bertasbih kepadamu ya Allah, wa bihamdika, kami juga memuji kepadamu ya Allah. Kalau bahasa keren kita, manang kaje maka buah kisi tahu tuh nama kanja je ada tadi makanja ampeta bagus akhlak saya punya akhlak bagus, kenapa lagi ciptaan yang begitu nanti kan merusak. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu. Apa artinya ini? Ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa kalau ada perintah Allah, kalau ada tata tertib dari Allah, kalau ada sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, Allah sampaikan kepada kita, maka kalimat yang seharusnya kita ucapkan, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya kerjakan ya Allah. Ini bisa Pak, sami'na wa ata'na, insyaallah. Ketika itu Adam diuji oleh Allah. Apa ujian yang diberikan oleh Allah? Setelah Adam percaya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajara fatakuna min adh-dhalimin. Wahai Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wahai Adam, silahkan kamu tinggal di surga ini bersama istrimu. Silahkan kamu nikmati surga. Seluruh fasilitas di surga diambil, silahkan. Buah-buahan silahkan, tidak dilarang. Tapi ingat Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon syajarah ini. Maka Adam pun mendengarkannya. Tapi demikianlah yang namanya iblis laknatullah alaih berusaha bagaimana Adam ini bisa terjerumus. Maka iblis menggoda Adam. Adam imannya kuat. Lalu apa yang menyebabkan Adam terlena kemudian dia tergoda untuk memakan daripada buah khuldi menurut iblis?
khuldi diganti oleh iblis buah khuldi. Dia goda Adam, Adam tidak terkesan. Siapa yang digoda? Istrinya, ibu-ibunya. Biasa ibu-ibu, Pak, maaf Bu, Pak, itu gari tetanggai Pak, pegawai biasa mi Pak, biasa-biasa mi kasih masa peda mi aga, itu regalan na pada tu pelek mioy, nala decet degau ko Bu yeah. Wanita, hati-hati. Mohon maaf Ibu, memang dijelaskan dalam Al-Quran, zalika mata'ul hayatid dunya, ini kesenangan dunia. Maka di dunia juga Allah berikan aturannya, dan kita bersyukur kepada Allah. Ulama menyampaikan 18.000 makhluk diciptakan oleh Allah. Dari satu makhluk tersebut, dari 18.000 itu ada satu yang paling mulia di sisi Allah, paling bagus modelnya, paling cantik, paling gagah. Siapa dia? Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Masya Allah. Allah telah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insan, manusia diciptakan oleh Allah fi ahsan, dalam bentuk yang bagus, taqwim, dalam sempurnanya dibentuk oleh Allah. Jadi syukur Pak, Bu, syukur ya Bu, paling bagus model kita, subhanallah, gagahnya. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Allah di surga, berarti kalau tidak taat kepada Allah di dunia ini, maka juga Allah turunkan nanti. Apa kata Allah? Di mana akan diturunkan? Kalau kita di dunia ini tidak mau ikuti perintah Allah, maka Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Selanjutnya kami turunkan mereka ke tempat yang paling rendah di dalam api neraka. Tidak takut neraka Bu? Pak, neraka Pak dipanaskan 3.000 tahun lamanya. 3.000 tahun dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain dijelaskan ada 70 kali lipat, 69 menunggu di akhirat, yang satunya di sini. Masya Allah. Apa kena agak senap api pelo piri-piri. Lape api na pelo api neraka. Tidakkah kita takut dengan siksaan Allah? Tidakkah kita takut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Apakah kita masih ragu? Tidak yakin? Hari ini kita percaya kalau ada promosi di televisi, telah dibuka satu pendaftaran, satu lokasi perumahan dilengkapi dengan air minum, kamar mandi. Masya Allah, mendaftar, bahkan tidak ada tempat lagi. Padahal ada juga pengumuman di dalam Al-Quran, ada pendaftaran bagi yang mau masuk surga. Subhanallah, tidak ada yang mendaftar. Surga, kenikmatan tidak terpikirkan. Bagaimana kenikmatan dunia? Bagaimanapun nikmatnya di dunia, punya harta, punya pangkat jabatan, maka harta pangkat jabatan itu pasti dan pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari. Pasti, kalau bukan kita yang tinggalkan, dia yang tinggalkan kita. Pasti itu. Narekotannya ko salehi, nasaleko. Tapi kenapa orang mati-matian mengejarnya? Kenapa orang berusaha sekuat tenaga, kejar pagi siang malam, berusaha sekuat tenaga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu hanya perhiasan, cuma tipuan-tipuan. Kita tertipu Pak. Sebenarnya sudah banyak orang tertipu, tapi kita juga disuka juga ditipu. Katole pun napo jele tipu. Coba lihat orang kaya yang meninggal, ada yang bawa hartanya? Tidak ada. Tertipu dengan kehidupan dunia. Apakah Allah melarang kita mencari harta? Tidak. Apakah Allah juga melarang kita untuk membuat mencari jabatan, kedudukan? Tidak.
Tadi sudah dijelaskan untuk menjadi khalifah cari harta. Oh iya, karena orang yang mukmin, kata Rasulullah, al mu'minul qawiyul khair ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat itu, kata Rasulullah, lebih dicintai Allah. Apanya yang kuat? Kuat ekonomi, pangkat jabatan dia bisa pegang, kuat fisik, hubungan silaturahmi kuat, dan juga kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Boleh cari pangkat jabatan, tapi Pak, berapa banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia, padahal jelas-jelas sudah di dalam Al-Quran. Hari ini kita senang baca promosi-promosi seperti tadi, tapi ada penjelasan di dalam Al-Quran yang pasti dan pasti akan terjadi. Allah sudah sampaikan, wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah aku jadikan kehidupan dunia illa kecuali la'ibun wa lahwun, hanya permainan, acule-culean, permainan. Yang namanya permainan, Pak, tidak pernah kita dengar ada permainan sepak bola, bermain bola 1 tahun terus menerus, 2 tahun. Pasti ada waktu-waktu tertentu. Perlombaan ada waktunya. Berarti dunia ini ada waktunya, sebagaimana permainan. Bahkan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatad dunya illa mataul gurur, perhiasan gurur yang menggiurkan. Ada yang tidak senang perhiasan? Tidak ada. Apa itu perhiasan? Zalika mataul hayatid dunya. Maka perhiasan dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jelaskan perhiasan itu. Dan ini yang banyak membuat orang terlena, lalai gara-gara perhiasan ini. Allah berfirman, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Inilah perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Minan nisa, makun rai. Ya Pak toh, Pak. Coba banyak orang itu turun dari pangkat gara-gara wanita, selingkuh, mas, apa? Sibuk. Mohon maaf Ibu, ini ayat. Terlena dengan kehidupan dunia. Yang pertama wanita, dan sebagaimana Nabi Adam juga terlena bujukan rayuan sang Hawa istrinya, sehingga dia diturunkan oleh Allah. Pelajaran. Yang kedua, banyak orang terlena dengan kedua ini. Walbanin, anak-anak. Ada orang cinta kepada anaknya, dia sayang kepada anaknya, dia ingin anaknya menjadi anak yang berhasil, punya ilmu, pengetahuan, teknologi. Dikirimlah anaknya jauh-jauh, tapi ketika dia kembali, Masya Allah, lepak boting ini sama syahadat, karena ilmunya tinggi. Cinta kepada anak, lupa agama, lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala cuma menitipkan sebagai amanah, dan amanah ini akan ditanya nanti di akhirat. Lalai gara-gara wanita, anak-anak dijaga, bani tawe, maculis mana anak-anak.